Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap umat Islam tentu ingin menjadi hamba yang dicintai dan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hamba pilihan Allah adalah dambaan bagi setiap mukmin karena Allah menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka yang termasuk dalam kategori ini. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah telah menjelaskan banyak ciri-ciri hambanya yang mendapat keridhoannya dan memperoleh tempat yang mulia di sisinya. Hamba yang terpilih ini akan selalu menunjukkan kualitas diri yang baik dalam kehidupan sehari-hari, berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, dan berusaha menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah dan sesama. Hamba pilihan Allah adalah mereka yang selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan cara-cara yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri mereka tidak hanya tercermin dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam sikap dan perilaku yang tercermin dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menunjukkan ketundukan, ketawaduan, dan kebajikan. Mereka juga dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang dapat merusak akhlak dan perilaku mereka sebagai umat yang taat kepada Allah. Maka, untuk bisa menjadi hamba pilihan Allah, seseorang perlu memiliki sifat-sifat yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa ciri-ciri hamba pilihan Allah yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu terkait dengan akhlak, ibadah, serta hubungan dengan sesama manusia. Dengan memahami dan menerapkan ciri-ciri tersebut dalam kehidupan, diharapkan kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hambanya yang benar-benar terpilih. 1. Hamba yang senantiasa tawadu, rendah hati. Tawadu adalah salah satu sifat utama yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Kata tawadu berasal dari bahasa Arab yang berarti rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Tawadu dalam konteks ini berarti sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama manusia, serta tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Tawadu adalah salah satu ciri khas hamba pilihan Allah yang tercermin dalam sifat dan sikap mereka sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memuji orang-orang yang tawadu. Dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati." Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang terpilih adalah mereka yang memiliki sikap tawadu, yang berjalan di bumi dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati, tanpa kesombongan. Mereka tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, melainkan selalu menyadari bahwa segala yang mereka miliki adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang tawadu tidak akan memamerkan kekayaan, keilmuan, atau kedudukan sosialnya, melainkan akan selalu menjaga kesopanan, kesederhanaan, dan keharmonisan dalam hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kesombongan adalah sifat yang dapat menghalangi seseorang dari masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hamba yang terpilih adalah mereka yang menjauhi sifat sombong dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah, karena hanya dengan sikap tawadulah mereka dapat mendapatkan keridhoannya.
Seorang mukmin yang tawadu juga selalu menghargai orang lain, tidak memandang rendah siapapun, dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan sesama. 2. Yang senantiasa tahajud di keheningan malam. Tahajud adalah solat malam yang dilakukan setelah tidur. Solat ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah karena dilaksanakan di waktu yang sangat istimewa, yakni saat orang lain sedang tidur. Solat tahajud adalah bentuk kesungguhan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah tanda bahwa seseorang sangat mencintai Allah dan ingin mengabdikan waktu terbaiknya untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan sebagian dari malam, lakukanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan bahwa solat tahajud bukan hanya sekadar ibadah tambahan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan solat tahajud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Seutama-utama solat setelah solat fardu adalah solat malam." Hadis riwayat Muslim. Solat tahajud memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagai bentuk pengakuan seorang hamba bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Tinggi, dan hamba adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuannya. Selain itu, tahajud juga merupakan saat yang paling tepat untuk berdoa dan memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam solat tahajud, seorang hamba bisa berdoa dengan khusyuk dan tulus, meminta petunjuk, kebahagiaan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hamba Allah yang senantiasa melaksanakan tahajud adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah. Mereka tidak hanya bergantung pada ibadah wajib, tetapi juga senantiasa berusaha memperbaiki diri dengan ibadah tambahan seperti tahajud yang dilakukan dalam keheningan malam. Ini adalah tanda bahwa mereka senantiasa menjaga kualitas ibadah mereka, bukan hanya terlihat baik di hadapan orang, tetapi benar-benar mengharapkan ridho Allah. 3. Membalas keburukan dengan kebaikan. Sifat membalas keburukan dengan kebaikan adalah salah satu karakteristik luar biasa yang dimiliki oleh hamba pilihan Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu sabar dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perilaku yang buruk meskipun dihadapkan dengan keburukan dari orang lain. Dalam menghadapi perlakuan buruk, seorang hamba yang baik tidak membalas dengan cara yang sama, melainkan dengan balasan yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, maka orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Ayat ini mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan cara yang lebih baik, sehingga bisa mengubah musuh menjadi sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi teladan yang luar biasa dalam hal ini. Beliau pernah dihinakan, disakiti, bahkan diserang secara fisik, tetapi beliau tetap membalas semua keburukan itu dengan kebaikan, dengan tujuan untuk menarik hati orang yang menyakiti beliau agar mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak dapat membalas keburukan dengan kebaikan, maka ia telah kehilangan sebagian besar kebaikannya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa membalas keburukan dengan kebaikan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Hal ini juga menunjukkan kedewasaan spiritual seseorang yang mampu mengendalikan amarah dan perasaan negatif, serta mengutamakan perdamaian dan kedamaian. 4. Senantiasa takut pada azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat takut kepada azab Allah adalah bagian dari keimanan yang benar. Seorang hamba yang takut akan azab Allah tidak hanya menjalankan kewajiban agama dengan penuh kesungguhan, tetapi juga senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya.
Rasa takut ini bukan hanya ketakutan terhadap hukuman, tetapi juga sebagai bentuk rasa hormat dan pengakuan terhadap keagungan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Mulk ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang takut akan azab Allah adalah mereka yang selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Rasa takut ini menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam setiap langkah hidupnya. Takut akan azab Allah adalah salah satu ciri hamba yang memiliki kesadaran penuh tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya untuk memiliki rasa takut kepada Allah, namun dalam bentuk yang seimbang dengan rasa harapan akan rahmat-Nya. Beliau bersabda, "Seandainya seseorang memiliki amal yang banyak dan takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya surga." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hamba yang terpilih adalah mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan antara rasa takut terhadap azab Allah dan harapan akan rahmat-Nya, serta senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran-Nya. 5. Tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam mengelola harta. Harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan bijak dan tidak disia-siakan. Seorang hamba yang terpilih adalah mereka yang tidak terjebak dalam sikap boros atau kikir, melainkan selalu menjaga keseimbangan dalam membelanjakan hartanya. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang, apabila mereka membelanjakan harta, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di tengah-tengah antara keduanya." Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diajarkan untuk mengelola harta dengan moderasi. Tidak berlebihan dalam pengeluaran dan tidak pula terlalu pelit dalam menyisihkan harta untuk kepentingan orang lain. Islam mengajarkan agar harta digunakan untuk tujuan yang baik, seperti memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, membantu orang yang membutuhkan, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat bagi agama dan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk tidak tergoda oleh harta duniawi yang bersifat sementara. Beliau bersabda, "Sesungguhnya harta bukanlah ukuran kebahagiaan, tetapi yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah harta yang digunakan untuk kebaikan." Hadis riwayat Bukhari. Hamba Allah yang terpilih adalah mereka yang dapat mengelola harta dengan bijaksana, tidak berlebihan, dan selalu mengingat untuk berinfak di jalan Allah. 6. Tidak beribadah kepada Tuhan selain Allah. Keimanan kepada Allah adalah pokok utama dalam ajaran Islam. Seorang hamba pilihan Allah adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tauhid atau pengesaan Allah adalah dasar dari seluruh amal ibadah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163. "Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Keimanan yang tulus kepada Allah yang Maha Esa adalah landasan utama bagi seseorang untuk menjadi hamba yang terpilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini dalam hadis, "Barang siapa yang meninggal dunia dan ia masih dalam keadaan menyekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka." Hadis riwayat Bukhari. Keimanan yang lurus dan tanpa penyekutuan kepada Allah adalah ciri utama dari hamba-hamba yang terpilih. 7. Yang tidak membunuh. Membunuh adalah dosa besar dalam Islam, dan hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba pilihan Allah adalah mereka yang menjaga kehidupan manusia, baik kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain, dengan penuh penghormatan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka kami berikan kepadanya kekuasaan untuk membela diri."
Quran Surat Al-Isra ayat 33. Ayat ini dengan jelas melarang pembunuhan tanpa hak. Kehidupan setiap individu adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dihargai. Pembunuhan hanya diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti dalam pembelaan diri atau dalam hukuman yang sah menurut syariat, tetapi di luar itu, membunuh adalah perbuatan yang sangat dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia. Beliau bersabda, "Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan azab yang sangat besar baginya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh jiwa yang tidak bersalah. Oleh karena itu, seorang hamba yang terpilih oleh Allah adalah mereka yang menjaga diri mereka agar tidak terlibat dalam perbuatan pembunuhan dan selalu berusaha untuk menyelamatkan jiwa sesama. Islam mengajarkan untuk saling menghargai kehidupan dan untuk tidak menyakiti sesama manusia. Hamba pilihan Allah adalah mereka yang senantiasa berusaha menciptakan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, menghindari konflik yang dapat berujung pada kekerasan dan pembunuhan. 8. Tidak bersumpah palsu. Bersumpah palsu atau berdusta adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Kejujuran adalah nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kebohongan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berbicara yang benar, tidak menyembunyikan kebenaran, dan tidak mempermainkan perkataan dengan kebohongan. Seorang muslim yang menjaga kehormatan dirinya dan agamanya tidak akan pernah berdusta, baik dalam hal besar maupun kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis beliau, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga." Seseorang yang terus-menerus berpegang pada kejujuran akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Seorang hamba yang terpilih oleh Allah adalah mereka yang selalu berbicara dengan kebenaran, tidak bersumpah palsu, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap perbuatan dan perkataan. Sumpah palsu atau kebohongan dapat merusak hubungan antar sesama dan juga mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, hamba pilihan Allah adalah mereka yang menjaga lidah dan selalu berusaha berkata yang benar, meskipun itu sulit atau tidak menguntungkan bagi diri mereka sendiri. 9. Menjauhi perbuatan zina. Zina adalah dosa besar dalam Islam dan termasuk dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah dengan jelas melarang perbuatan zina dan segala sesuatu yang mendekatinya. Dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan zina dan segala bentuk perilaku yang bisa menjerumuskan pada perbuatan tersebut, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau memandang lawan jenis dengan nafsu. Zina dapat merusak individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Allah mengharamkan perbuatan ini dan memerintahkan umat Islam untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk surga adalah orang yang tidak beriman kepada takdir, orang yang menyekutukan Allah, dan orang yang berzina. Hadis riwayat Muslim. Seorang hamba yang terpilih adalah mereka yang menjaga diri mereka dari perbuatan zina dan segala macam godaan yang dapat merusak kehormatan mereka. Dalam Islam, menjaga kesucian dan kehormatan diri adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu,
Hamba pilihan Allah adalah mereka yang menjauhi zina dan segala bentuk perbuatan yang bisa membawa mereka ke dalam dosa tersebut, serta senantiasa menjaga pandangan dan tingkah laku agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang olehnya. 10. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menggunakan waktu dengan bijaksana dan tidak terjebak dalam perbuatan yang sia-sia. Hamba pilihan Allah adalah mereka yang senantiasa menjaga waktu mereka untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak terbuang percuma dalam aktivitas yang tidak ada nilai kebaikannya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, baik itu dalam hal duniawi maupun dalam ibadah. Setiap detik yang berlalu adalah waktu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, maupun untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk tidak membuang-buang waktu. Beliau bersabda, "Ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh banyak orang, kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, karena banyak orang yang tidak menyadari betapa berharganya waktu yang mereka miliki. Waktu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, dan setiap hamba yang terpilih akan menggunakan waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat, baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, agama, maupun masyarakat. Perbuatan yang sia-sia juga mencakup sikap atau perilaku yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, seperti terlibat dalam ghibah, menggunjing, fitnah, atau perdebatan yang tidak produktif. Hamba yang terpilih adalah mereka yang selalu menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan tersebut dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, beribadah, serta melakukan amal kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dan orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dengan memahami ciri-ciri hamba pilihan Allah, kita dapat berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Allah. Setiap ciri yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu berbuat kebaikan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hamba pilihan Allah adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik, rendah hati, dan selalu mengutamakan kebajikan dalam setiap tindakan. Namun, menjadi hamba pilihan Allah bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan usaha yang tiada henti dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap umat Islam harus selalu berusaha meneladani sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, serta berusaha untuk menghindari sifat-sifat buruk yang dapat menjauhkan kita dari keridhoannya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang terpilih oleh Allah, yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan begitu, kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat serta mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.